Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ketiga nanti tentang sunnah Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata, nomor 28, Simpang BPG. Hang Tuah terus, Sopa Simpang BPG belok kiri. Hari Sabtu 19 September, subuh 2020. Baik, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya Ibu Sukarti, umur 72 tahun dari Jayapura. Jayapura ini bukan dekat Air Molek, itu Japura. Dari Jayapura, Papua. Selalu mengikuti ceramah Ustadz di TV maupun di YouTube. Saya sudah rapid test, dinyatakan sehat, langsung ke Pekanbaru 20 hari yang lalu. Alhamdulillah bisa mengikuti langsung seperti ini. Mohon doanya Pak Ustadz agar saya selamat dunia akhirat. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Ini banyak kertas-kertas, sama-sama kita berdoa beramai-ramai, karena tak tahu entah dari mulut yang mana yang mengetuk pintu-pintu langit. Tak tahu entah dari mulut yang mana ridho Allah itu turun. Itu maka kita doa bersama-sama, karena Allah Ta'ala menurunkan doa bukan karena ilmu orang, bukan karena terkenalnya orang, tapi karena keikhlasan hatinya. Boleh jadi yang di balik-balik tiang yang tak nampak, yang tak dikenal, tapi hatinya bersih. Walaupun tak semua di balik tiang hatinya bersih. Ketika keturunan Nabi menikah dengan orang biasa, apakah keturunannya masih mewarisi darah Nabi? Seperti yang Ustadz jelaskan di awal tadi, sultan itu, nasab itu kalau Sayyid menikah dia dengan orang biasa, maka dia anak-anaknya itu tetap Sayyid. Tapi kalau Syarifah menikah dia dengan laki-laki yang orang Melayu misalnya, maka anaknya tidak jadi Sayyid. Saya ulang, laki-laki Sayyid yang keturunan Hasan Hussein, bukan nama dia Sayyid. Ada juga Pak Said, tidak Sayyid. Laki-laki yang Sayyid, nikah dia bininya Jawa, Batak, Sunda, Melayu, anaknya tetap Sayyid. Tapi kalau Syarifah, perempuan yang keturunan Nabi, nikah dia dengan laki-laki biasa, maka anaknya tidak Sayyid. Jelas? Begitu kaidah. Makanya anak cucu sultan itu Sayyid Syarif, Sultan Syarif Qas. Sultan Melayu yang Sayyid Melayu Siak, Sultan Pelalawan, Sultan Pontianak, Sultan Abdul Hamid yang kemarin katanya pengkhianat yang difitnah itu, Sultan Pontianak. Sekarang Sultan yang ke-14, pendirinya Sultan Abdul Rahim, marganya Al-Qadri, di samping sungai di Kalimantan Barat, Pontianak. Kemudian Sultan Brunei Darussalam. Nah, itu jadi para habaib ini datang ke Semenanjung Melayu, menikah dengan anak-anak sultan, kemudian cucu cicitnya itu menjadi Sayyid. Bagi yang S1, S2 sejarah Islam, coba tulis bagaimana perjuangan para habaib mengislamkan. Mereka mengislamkannya tidak dari bawah tapi dari atas, lewat kekuasaan, dan terbukti efektif. Kesultanan-kesultanan itu menjadi kesultanan yang Islam. Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala.
Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawab. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila sholihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam. Hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam, semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya. 3. Saya mau menikah umur 30 tahun. Orang tua belum juga mengasih izin karena belum bekerja. Tapi mana tahu saya menikah dapat pintu rezeki. Gimana nih Pak Ustaz? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau laki-laki itu susah, fakir, Allah akan mencukupkan dia. Walau khataman min hadidin. Menikahlah walaupun maharnya hanya cincin besi. Cincin besi itu kan tak ada nilainya. Kalau perak masih 70.000 1 gram, emas 1 juta. Cincin besi. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Menikah karena kau berharap kayanya, belum tentu kayanya itu kekal abadi. Hari ini kaya, besok langsung bangkrut. Oleh sebab itu, maka kata Nabi SAW, yang paling afdal adalah yang paling murah maharnya. Tapi Ustaz menyampaikan Nabi Muhammad itu menikah maharnya sampai 1 miliar, 20 ekor onta, ditambah beberapa uqiyah emas. Betul. Tapi Nabi bersabda yang paling afdal, paling murah maharnya. Bahkan ada perempuan di zaman Nabi menikah maharnya bina'la ini dengan sepasang sendal. Itu salah satu contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan adalah perempuan yang ridha menikah dengan sepasang sendal. Oleh sebab itu maka kalau ada jamaah nih yang tak mampu, ada keluarga perempuan yang mampu, bantu dia, modali dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki, tardawna dinahu, kau senang kepada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawiju, nikahkan dia, soleh dia, baik dia.
Kalau dia tak modal, kasih dia modal, kasih dia usaha. Nah, ini orang tua antum ini takut dia anak istri antum tak makan. Zaman dulu orang takut tak makan, dibunuhnya anak itu waktu masih dalam rahim. Kata Allah, turun teguran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin, takut susah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang mengasihi mereka makan. Wa iyyakum, mengasihi kalian makan pun kami. Berapa banyak orang yang dulu kaya susah melarat, berapa banyak orang yang dulu susah sekarang kaya raya. Saya diundang buka bersama di Hotel Pangeran beberapa tahun yang lalu. Apa kata yang undang? Pengusaha kaya, Ustaz Somad, dulu kami waktu pertama nikah, kalau bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu karena dia takut kami minjam beras. Sekarang diundangnya satu ballroom tuh untuk keluarga dia buka bersama. Ibu itu bercerita, dulu Pak Ustadz kalau kami datang ke rumah orang, pasti kami dituduh mau minjam beras. Oleh sebab itu jangan sepele menengok orang susah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Tentang pelaksanaan sholat Jumat, khotib naik mimbar, Bilalnya azan. Kebetulan saya baru datang. Mana yang lebih baik, langsung sholat tahiyatul masjid atau nunggu habis azan? Dan mana yang dibolehkan atau tak dibolehkan? Tunggu habis azan. Kenapa menunggu selesai azan? Siapa yang menyambut seruan azan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tegak, tunggu selesai azan. Kenapa kau tunggu selesai azan? Kenapa tak lanjut tahiyatul masjid? Aku mau mendapatkan syafaat. Kenapa tak langsung duduk aja? Karena Nabi pernah khutbah, lalu kemudian ketika Nabi sedang khutbah ada seorang jamaah duduk. Kata Nabi, "Qum fasalli." Tegak, salat 2 rakaat. Itu dalil boleh melaksanakan salat 2 rakaat walaupun khatib sudah berdiri khutbah. Tapi sadar diri, tahu diuntung lah, udah terlambat, khatib udah naik, bacalah ayat pendek. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua kulhu. Ini udah terlambat, baca pula Al-Kahfi. Hari Jumat nih Pak Ustaz. Tepi-tepi sana. Terlambat, tahu diri, tepi sana terlambat. Nah, sholat sunat. Ini udah terlambat, kok tegas. Pakai baju kaos, emang masalah buat lo. Maaf Pak Ustaz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustaz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal faraju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya. Dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah
tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker. Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak, itu tidak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena Covid. Jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Salat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Salat pakai masker sah apa tak sah? Sah. Dari mana dia datang tak sah? Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu. Ada saudara saya nikah dengan janda 92 tahun. Hah? Coba tengok. Beli 1 dapat 3, buy 1 get 3. Maksudnya bebini dapat anak 3. Tak sesuai sama lagu. Lagunya kan beranak ampek dan nanti juga. Orang tuanya tak restu karena perbandingan umur 42 dengan 22. Bagaimana sikap yang tepat kepada orang tuanya, Pak Ustadz? Ibu, bapak yang anakmu umur 22 mau nikah sama janda 42, ketika cinta tak bisa memilih. Cinta itu irrasional. Kalau rasional bukan cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Tak bisa dia mendengar lagi. Tak nampaknya lagi di dunia ini kecuali janda. Hanya saja kita sebagai orang yang di luar hanya bisa memberikan pandangan. Ada 3 yang mau kusampaikan wahai kau anak muda. Yang pertama, kalau kau sekarang umur 22, janda ini 42, nanti waktu kau umur 42, ini bini kau ini udah 62. Berarti kau siap-siap berbini sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, orang petangnya bisa jadi kafir. Sedangkan kepada Allah aja hati bisa berubah, apalagi kepada. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti hatimu berubah? Siap enggak? Yang ketiga, ibumu yang melarang ini bukan niat dia tak baik, bukan dia menyuruh kau berzina, tapi menyuruh kau berpikir. Oleh sebab itu istikharah dulu, berpikir. Kalau sudah pikir-pikir tetap juga dia mau menerima, maka orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia mesti menyetujui. Karena yang tidak boleh itu kalau anak itu melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dia mau menikah dengan orang yang tak seakidah.
wajib orang tua melarang. Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Sedangkan ini bukan masalah akidah, ini masalah adab, ini masalah kepantasan, ini masalah kufu, ini masalah kelayakan. Maka di pengadilan pun seorang laki-laki boleh menikahi perempuan berganti perwalian. Kalau perempuan itu tidak, ayahnya tak setuju, maka bisa dialihkan ke wali abad, wali yang lebih jauh. Wali perempuan itu ayahnya tak setuju, bisa berpindah dari ayah ke datuk, datuknya tak setuju, bisa berpindah ke abang. Sedangkan wali perempuan aja bisa berpindah kalau pasal tak setujunya itu bukan karena agama. Kenapa tak setuju? Karena beda suku. Kenapa tak setuju? Karena susah. Kenapa tak setuju? Karena belum kerja. Itu bisa perwalian itu berpindah. Apalagi kalau hanya sekedar setuju tak setuju, bukan masalah perwalian. Tapi pandangan orang tua ini perlu didengar. Jadi anak-anak muda ini jangan hanya memperturutkan isi kepala dia saja. Belum tahu dia lagi asam garam hidup. Apakah memasukkan foto bersama ustadz di FB termasuk riya? Berfoto dia, habis itu diuploadnya ke FB. Tujuannya supaya yang lain mau mengikuti tausiah. Yang dua, jangan dibilang hanya men-share jadwal tausiah aja, tapi tak mengikuti tausiah. Beda antara syiar dengan riya. Kalau sekedar untuk syiar berfoto dia dengan Ustadz A'agib, berfoto dengan Ustadz Fulan, lalu kemudian dia ajak, marilah kita hadiri tausiah pada tanggal 19 di masjid. Nah, itu syiar. Hilang pula iklan tadi. Buat update, ikutilah kajian subuh di Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata nomor 28, Simpang BPG, Sabtu 19 September 2020. Kajian subuh. Cukup itu aja, yang lain-lain. Bagi Anda yang ingin kontak person, hubungi saya. Apa belajar? Untuk syiar, untuk iklan boleh. Gimana caranya agar mudah berjumpa jodoh? Jumpai Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stok. Ustadz Al-Nob ketua yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti dikasihnya ada semua, umur, status, ada semua. Ustadz Al-Nob. Tentu isi ini dulu kan. Langkah rezeki pertemuan maut siapa yang mengatur? Allah. Coba tanya ibu-ibu bapak nih, gimana berjumpa ibu yang perempuan, tanya ibu, bu, gimana jumpa bapak itu dulu? Setiap ini tak ada satu ceritanya. Lain kepala, lain orang lain cerita semua, macam mana pertemuan dia itu. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa musibah, tak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin mempertemukan engkau, tak pula ada yang bisa menghalanginya. Makanya selesai sholat kita katakan, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau mengasihi, tak ada yang bisa menghalang. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Kalau engkau mau memberi, kalau engkau melarang, tak pula ada yang bisa menghalang. Itulah tauhid. Jadi kalau ada orang, aku sebetulnya mau nikah sama dia dulu Pak Ustaz, terus kenapa tak jadi? Kena pelet. Tauhidnya tak betul. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau mengasihi, tak ada yang bisa mencegah. Wala mu'ti'a lima mana'ta. Dan kalau Allah mencegah, tak ada yang bisa mengasihi. La haula, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha.
Orang meminjam uang dengan kita, sudah diminta berkali-kali tapi selalu mengelak. Memang begitu. Bukan kau aja, kami pun kena juga. Bahkan sekarang susah menghubunginya. Saya dikasih 3 nomor handphone, 3 tak aktif. 3 nomor handphone. Kenapa kita senasib? Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Saya datangi ke tempat dia kerja. Jumpa. Oh, nomor saya, nomor kau 3 aku telepon, kau tak angkat-angkat. Nanti saya bayar. Kapan kau bayar? Nantilah ini. Kapan? Dia sepele, dia tengoknya saya kurus kan. Tengok sepele. Dulu sebelum viral. Besok pagi kau bayar di sini, ini tempat besok pagi. Kalau besok pagi tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Datangi, jumpa direktorat UIN, rektorat di lantai bawah. Besok pagi kau bayar di sini. Bosar orangnya, tegap, lebih tegap dari Ustaz Al-Nafli. Bosar, kecil dia nampak saya. Kalau sekarang saya ngomong gitu bisa, iyalah karena Ustaz terkenal. Dulu tak ada orang kenal saya, tak ada, takut saya. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Balik duit saya. Lain datang ke saya. Gimana caranya Mat? Waktu itu orang itu tak manggil Ustaz, manggil Mat aja. Sekarang baru saya orang manggil Ustaz semua. Gimana caranya Mat? Mau ku kapak kepala dia. Balik duit. Cara yang kedua, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, kasihlah dia waktu lapang. Ini cara yang kedua, kasih dia waktu lapang. Kapan kau bisa bayar? 1 Januari. Pastikan tahunnya tahun berapa? Ya, 1 Januari 2021. Catat. Cara kedua. Cara yang ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Aku asal mengenang kau ni makin sakit jantung. Asam lambungku naik, asam uratku turun, darah tinggiku naik. Daripada aku susah hati sempit, paru-paruku sesak, ku ikhlaskan aja lah. Banyak pula habis minyakku mengutipnya lagi daripada, maka ku ikhlaskan aja ambil. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang meminjam. Ini sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang meminjam. Pas giliran kita tagih, kapan kau bayar? Wa antasaddaqu khair. Awak pula diceramah. Kalau udah diikhlaskan, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan kemana-mana cakap kan. Aku dulu udah ku ikhlaskan sama dia. Aku udah pula. Tapi kaji kita tentang man sam'a Allahu bihi. Siapa yang suka memperdengar-dengarkan, maka didengar-dengarkan Allah pula nanti ulahnya itu pada hari kiamat. Saya mau buat spanduk donatur bulanan. Lalu saya bilang kepada pengurus yang buat spanduk donatur bulanan ini, karena pengurus takut nggak ada yang mencatat nama di spanduk donatur itu. Maka saya bilang, mari buat dan masukkan nama saya yang hina ini. Perkara ini dalam spanduk donatur bulanan, motivasi yang lain. Buat spanduk pembangunan parkir Masjid Raya Senapelan yang tak siap-siap dari sejak zaman dulu. Misal. Lalu kemudian ditulislah nama. Boleh tak menulis nama? Hadis tentang Abu Talhah berwakaf tanah depan Masjid Nabawi dengan sumur-sumurnya. Ada? Masyhur diriwayatkan oleh para ulama. Abu Talha
Hadis tentang Abu Dihdah mewakafkan tanah isinya kebun korma 600 batang. Masyhur diriwayatkan ulama. Hadis tentang wakaf Bi'ru Raumah, sumur Utsman bin Affan, sampai sekarang mengalir pahalanya di Madinah. Sekarang saya tanya, boleh tak menulis nama? Itu hebatnya jamaah. Kita tinggal sebutkannya dalil, mereka bilang boleh gitu. Boleh. Terus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sejauh mana tanggung jawab agama Islam tentang nikah siri? Setelah berpisah, apakah wajib kita memberikan nafkahnya? Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab qabul. Saya ulang sekali lagi. Mempelai laki-laki, wali si perempuan, mahar, 2 saksi, ijab qabul. Asal ada yang 5 ini sah, walaupun tak tercatat di kantor urusan agama. Kalau cerita hukum fikih. Cuman masalahnya kalau tak tercatat di kantor urusan agama, perempuan ini sulit nanti. Begitu di akadnya, datang orang dari Hong Kong, dari Thailand, dari Malaysia, datang ke Pekanbaru. Cukup 5 syarat. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi 2 orang ada, mahar ada, ijab qabul ada. Sah atau tak sah? Sah. Habis itu pergi dia, tak pulang-pulang. Namanya toib, tak pulang-pulang. Macam mana perempuan ini mau menggugat? Itu namanya takabik indak batali. Dia tak bisa gugat sampai hari kiamat, dia tak bisa gugat karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri. Kupesankan kepada adik-adik, anak kemanakan perempuan, jangan mau nikah siri, karena kalian susah, tak bisa menuntut nafkah, tak bisa menggugat. Tapi kalau tercatat di kuah, laki-laki ini sudah diikat oleh sirat ta'liq. Kan ada tuh baca sirat ta'liq. Kalau saya meninggalkan sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu si perempuan melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan. Itu perempuan mesti dengar itu. Ini banyak perempuan ini waktu sirat ta'liq tak dengar, acik selfie. Dengarkan itu. Jangan mau nikah siri walaupun secara fikih sah, tapi secara hukum negara sulit. Yang rugi itu tetap perempuan, yang rugi perempuan. Ada orang meminjam uang dengan kita. Oh, ini tadi. Doa-doa banyak sekali, tak saya bacakan, tapi insya Allah niatnya sudah sampai. Anaknya menjadi penghafal Quran, kemudian doa supaya diberikan rezeki, dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, selamat dari ini, ada keluarga sedang di rumah sakit kena COVID, ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi sirril Fatihah. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antasfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Wa tarham mautana, saudara kami yang meninggal lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran. Jadikan mereka menjadi para penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Jaga mereka dari penyakit LGBT. Jaga mereka dari narkoba. Jaga mereka dari judi dan zina.
jaga mereka dari segala yang Kau larang ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyufal mukhtalifata wal syada'ida wal mihan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah. Angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.